Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Prakoso, NPM 19105520010008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek dengan judul Sistem Informasi Data Pengunjung Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Latar belakang perusahaan Badan Pengusahaan BP Batam yang dahulunya dikenal dengan Otorita Batam merupakan lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Di instansi BP Batam atau Badan Pengusaha Batam memiliki bagian yang bernama Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam atau yang sering disebut dengan PDSI BP Batam. Permasalahan yang terjadi pada PDSI BP Batam yaitu sistem pengelolaan data pengunjung belum terkomputerisasi dan masih menggunakan metode pencatatan di buku kunjungan, sehingga hal ini menyebabkan masalah pada pengarsipan di mana akan terjadi penumpukan buku-buku besar yang memungkinkan terjadinya kehilangan data pengunjung dan juga sulit untuk melakukan pencarian data. Untuk mendukung berjalannya aktivitas dan kinerja pengelolaan data pengunjung di Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Rumusan masalah. Yang pertama, proses rekapitulasi jumlah pengunjung per hari dan per bulan masih dikerjakan secara manual, sehingga sering terjadinya kekurangan keakuratan rekapitulasi jumlah tersebut. Yang kedua, pegawai sering merasa kesulitan proses pencarian data pengunjung ketika sewaktu-waktu diperlukan. Batasan masalah. Sistem ini dibuat hanya untuk Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam, yakni pada pengelolaan sistem informasi data pengunjung Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Yang kedua, hasil rekapitulasi meliputi rekapitulasi jumlah pengunjung per hari. Yang ketiga, tidak membahas pemodelan grafik dari rekapitulasi pengunjung. Tujuan penelitian kerja praktek. Yang pertama, menghasilkan sistem informasi data pengunjung Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Yang kedua, terlaksananya penggunaan sistem informasi Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam berbasis website. Yang ketiga, terlaksananya penerapan sistem informasi Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Manfaat kerja praktek. Manfaat bagi penulis yang pertama ada menambah pengalaman dan pengetahuan dalam membangun aplikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sistem informasi data pengunjung. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Manfaat bagi instansi. Yang pertama, terjadinya aplikasi sistem informasi data pengunjung pada Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam mencari nama pengunjung sistem informasi data pengunjung Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Yang ketiga, informasi yang terkandung dalam sistem informasi tersebut memudahkan dalam penginputan data pengunjung Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam. Landasan teori, ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat material dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, data. Menurut Pandit, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Yang ketiga ada buku pengunjung. Buku pengunjung merupakan alat bantu untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung yang datang ke suatu tempat atau instansi atau perpustakaan. Penggunaan buku pengunjung pada dasarnya hanya mendata pengunjung yang akan datang ke suatu tempat, contohnya instansi atau perpustakaan. Teori pendukung. Metode pengembangan sistem.
System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC yang paling sering digunakan dalam pengembangan sistem yaitu SDLC Waterfall. Model Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah Linear Sequential Model. Model ini sering disebut dengan Classic Life Cycle atau model waterfall. Tahapan waterfall yang pertama ada analisa kebutuhan, yang kedua desain sistem, yang ketiga penulisan kode program, yang keempat pengujian program, dan yang terakhir penerapan program dan pemeliharaan. Flowchart. Menurut Sarosa, flowchart menggunakan simbol untuk menggambarkan urutan suatu proses, termasuk proses pengolahan data. Flowchart sering digunakan untuk menggambarkan algoritma suatu aplikasi, urutan proses, prosedur, maupun aliran kerja. Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau disingkat UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. UML sebagai pemodelan sistem. Pendukung pembuatan aplikasi. Yang pertama ada SAMPP, yang kedua Apache, yang ketiga MSQL, yang keempat HTML, dan yang kelima yaitu pengujian black box. Waktu dan tempat kerja praktek. Penulis melakukan penelitian kerja praktek di Pusat Data Sistem Teknologi Informasi BP Batam atau yang sering disebut PDSI BP Batam. Masa penelitian yang penulis lakukan kurang lebih selama 3 bulan, terhitung mulai September 2022 sampai dengan Desember 2022. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 19 2022 sampai tanggal 19 Desember 2022. Waktu kerja praktek jam 07.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Tempat kerja praktek Jalan Jenderal Ibnu Sutowo nomor 1 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penelitian desain yang dapat disertakan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode System Development Life Cycle atau yang disebut dengan SDLC, model waterfall. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, diantaranya melalui tahapan berikut ini. Yang pertama ada pemeriksaan data, yang kedua klasifikasi data, yang ketiga ada verifikasi data, dan yang keempat kesimpulan. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem itu yang pertama ada sistem analisa berjalan, di mana pengunjung itu sebelum mendatangi tempat yang ingin dikunjungi, dia harus melalui tahapan proses, yaitu harus mengunjungi meja petugas Ditpam BP Batam. Lalu petugas Ditpam ini yang berjaga di meja yaitu menulis data pengunjung. Selesai menulis data pengunjung, lalu mengantarkan pengunjung yang ingin mengunjungi ruangan tersebut. Yang kedua, analisa sistem yang diusulkan. Analisa sistem yang diusulkan yaitu tahapannya masih yang mengunjungi meja petugas Ditpam, terus petugas Ditpam yang berjaga, input data pengunjung. Setelah input data pengunjung, input data yang ingin dikunjungi itu siapa tamunya gitu kan. Terus keperluannya apa,
Setelah itu ambil foto pengunjung. Setelah itu langsung proses ke database-nya. Database-nya ini melalui tahapan login admin, di mana admin ini bisa tahu dia siapa yang akan mengunjungi tamu tersebut. Yang ketiga, analisa penggunaan sistem. Yang pertama ada admin sebagai pengelolaan dalam melakukan informasi data pengunjung pada pusat data sistem teknologi informasi BP Batam. Yang kedua, petugas Ditpam BP Batam sebagai pengguna yang dapat menginput data pengunjung melalui website dengan secara online. Perbandingan sistem lama dan sistem yang diusulkan. Yang sistem lama yang pertama adalah informasi yang digunakan masih menggunakan media buku pengunjung dan disampaikan secara manual. Sistem yang diusulkan telah ditampilkan dalam sistem informasi data pengunjung, pusat data sistem teknologi informasi BP Batam menyampaikan informasi data kunjungan. Yang kedua, sistem lamanya pencarian informasi data kunjungan harus mencari buku pengunjung melalui petugas Ditpam BP Batam yang berjaga. Sistem yang diusulkan, data pengunjung dapat diakses melalui media teknologi website agar lebih menarik dalam menampilkan pencarian sistem informasi data kunjungan. Yang ketiga, sistem lamanya belum ada sistem informasi berbasis website. Sistem yang diusulkan, sistem informasi data pengunjung, pusat data sistem teknologi informasi BP Batam dapat diakses informasi data pengunjung melalui website secara online. Uskes admin. Di sini ada tampilan admin, di mana admin ini menu tahapannya itu login, terus menampilkan informasi dashboard, menampilkan informasi data master, menampilkan informasi data pengunjung, menampilkan informasi data keperluan. Selanjutnya tahapannya admin ini bisa monitoring total pengunjung per hari ini, pegawai atau unit kerja. Menampilkan informasi unit kerja, menampilkan informasi nama pengguna atau bisa juga nama pegawai, menampilkan informasi nama, alamat, instansi, jenis kelamin, keperluan, tanggal lahir, jam masuk dan jam keluar, serta berfoto tamu itu sendiri. Yang kedua ada use case petugas Ditpam BP Batam. Tahapan petugas Ditpam BP Batam ini login, lalu input data pengunjung, input ingin bertemu dengan siapa, input keperluan, lalu ambil foto pengunjung. Setelah itu submit. Setelah itu data pengunjung ini akan masuk ke sistem database. Nah, ini halaman adminnya ya untuk login. Yang kedua, menu tampilan dashboard, input data pengunjung. Oke. Kesimpulan. Yang pertama ada sistem informasi data pengunjung pusat data sistem teknologi informasi BP Batam sudah dapat digunakan oleh bagian pusat data sistem teknologi informasi BP Batam atau yang disebut dengan PDSI BP Batam. Yang kedua, sistem informasi data pengunjung pusat data sistem teknologi informasi BP Batam penulis berharap sudah diterapkan pada perusahaan-perusahaan lainnya yang di bidangnya sama, dikarenakan dapat memudahkan dan sudah berbasis online. Saran yang pertama, sangat diharapkan sistem informasi data pengunjung pusat data sistem teknologi informasi BP Batam dapat dikembangkan dengan adanya aplikasi mobile phone. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang studi kasusnya sama, penulis berharap yang lebih mendalam yaitu tentang sistem informasi data pengunjung pusat data sistem teknologi informasi BP Batam ini dapat diperluas lagi dalam sistemnya. Sekian untuk presentasi saya akhiri. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk sistem aplikasinya. Oke, saya akan mempraktekkan sistem aplikasi pengunjung. Di sini ada sebuah sistem berbasis website
yaitu penginputan data pengunjung. Kita isikan nama, contoh namanya Arif Budi, nomor telepon 0813. Oke, kita isi asal instansi. Dia asal instansinya tamu itu dari mana, bisa dari BP Batam atau PDSI BP Batam. Jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan, alamatnya, ingin bertemu dengan siapa, misalnya dengan Bapak Farid aja, keperluannya apa, pengurus perizinan atau konsultasi, baru kita ambil foto. Di sini ambil foto ya, ambil foto, baru kita login admin dan passwordnya juga admin. Kita login ya. Ini halaman dashboardnya. Jadi total pengunjung hari ini, pegawai sama unit kerja. Di sini total pengunjung bisa kita lihat yang sudah isi di sini seperti ini. Nah, ini kan belum di check out. Kalau misalnya di check out, bisa kita klik check out. Tamu berhasil di check out, berarti dia check out, langsung check out ya. Bisa juga ada cetak PDF, mau cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini menu cetak nanti terakhir saja. Selanjutnya tadi ada pengunjung hari ini. Nah, pengunjung hari ini juga bisa info pegawai yang bekerja, ada berapa orang, bisa kita input juga, bisa tambah pegawai, bisa kita isi di sini ya. Bisa pilih unit kerja, gedung A atau gedung B, nomor HP sekian. Bisa kita simpan. Selamat ya, berhasil. Selanjutnya ada unit kerja. Dari unit kerja itu di PDSI ada 2 gedung, gedung A dan gedung B. Nah, bisa kita tambah juga, misalnya unit kerja gedung C. Bisa kita simpan juga. Gedung C udah ya, bisa kita ubah juga, misalnya mau gedung D. Simpan. Selamat, berhasil. Terus di menu setting juga ada. Di sini bisa nyeting untuk nama lembaga, logo, logo pertama, logo kedua. Ini untuk upload logonya bisa. Terus selanjutnya ada data master. Data master ini ada unit kerja dan pegawai. Yang ini tadi udah kita tambah, udah bisa ya. Untuk data pengunjung, data pengunjungnya di sini ya. Ada juga di sini data kepuasan pelanggan, bisa diisi di sini juga. Ada juga apakah Anda puas dengan ini, pertanyaan, jika ada pertanyaan. Terus keperluan, di sini bisa juga kita tambah keperluannya apa, misalnya mengunjungi data center BP Batam. Simpan. Selamat, berhasil disimpan. Ini ya, mengunjungi data center BP Batam. Bisa juga diubah, misalnya BP Batam gedung A. Simpan. Bisa ya. Sini juga ada data pengguna. Data pengguna ini bisa admin, bisa juga user. Bisa juga kita tambah kalau misalnya mau, misalnya petugas BP Batam, username-nya Ditpam BP Batam. Ditpam.
Oke, passwordnya ditpam. Nama lengkapnya ditpam. File inputnya contoh simpan dulu aja. Oke. Contoh foto. Oke, berhasil. Ini kan udah ya. Oke. Selanjutnya bisa menu logout. Oke. Logout ini halaman ke admin lagi. Nah, di sini. Oke. Untuk foto karena saya merekam, jadi di sini tidak muncul foto. Jika kalau misalnya kameranya saya matiin, di sini kameranya saya matiin langsung bisa muncul foto ya. Kalau misalnya kameranya saya matiin, oke, kameranya saya matiin ya. Kita refresh. Oh, masih hidup ya kameranya ya. Kameranya masih hidup. Kalau misalnya kameranya mati, nanti dia muncul dia. Ini kameranya bisa hidup ya, bisa dilihat ya, kameranya bisa hidup. Oke, cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.